Zoom kami. Kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Suparman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Apa Alhamdulillah. kabar Mbak Ulfa? Dengan Ulfi Ustaz. Oh Mbak Ulfi, ya Mbak Ulfi, apa kabar Mbak Ulfi? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Alhamdulillah di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan 1443 Hijriah dan insya Allah terus diberikan umur panjang hingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini. Dan tentunya kita membahas tema yang cukup menarik, Ramadan mesin pelebur dosa. Nah tentunya ini istilahnya ajang obral ya dari Allah kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan tentunya bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Silakan Ustaz Suparman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Dakta dimanapun berada, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, bil khusus saudara kami, kaum muslimin, muslimat, para pendengar yang budiman, semoga diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai hari ini menjelang berbuka, Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, qudwah hasanah kita, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan manusia dan membebaskan manusia dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk menyembah zat yang satu, yang maha kuasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memuliakan dan menghinakan, ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan selawat salam kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layaklah kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini Allah pertemukan kita lewat udara untuk sama-sama mengaji, sama-sama berbicara tentang amalan-amalan kebaikan, khususnya amalan-amalan kebaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikator bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi kita semua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, menjumpakan kita dengan momentum mulia, momentum kebaikan, yakni bulan suci Ramadan. Ini tentunya adalah sebuah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepadanya bahwa sesungguhnya Dia mencintai kita semua. Dengan Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, maka Allah jadikan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunannya ini sebagai media pelebur dosa-dosa kita. Bayangkan para pendengar yang budiman dimanapun berada, selama 1 tahun mungkin kita banyak lalai, banyak khilaf, banyak dosa, mata kita berbuat bahpun jatuh ke dalam maksiat. Kemudian Allah hadirkan bulan yang mulia ini untuk membersihkan semua itu. Membersihkan dosa-dosa. Dosa yang diakibatkan oleh mata kita, dosa yang diakibatkan oleh pendengaran kita, bahkan dosa yang hadir lewat hati kita.
Hal ini tentunya dapat kita temukan keutamaan, keistimewaan Ramadan sebagai pelebur dosa, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa, man shama Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib, imanan, puasa tersebut didasari karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, kemudian disemangati atas ingin mengharap balasan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua semangat ini, iman kepada Allah dan mengharapkan balasan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan Allah, ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Nah, ini suatu kabar gembira yang menjanjikan buat kita untuk senantiasa kita menjaga saum kita di siang hari. Puasa kita yang betul-betul puasa yang dikehendaki oleh Allah dan puasa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian puasa ini membuahkan hasil, yaitu dosa-dosa kita yang sudah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang sama dengan redaksi yang berbeda diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pada hadis yang kedua ini dengan redaksi man qama, barang siapa yang bangun. Artinya kedua hadis ini saling melengkapi, saling menguatkan. Kedua hadis ini berbicara tentang satu paket utama di bulan suci Ramadan, yaitu paket as-saum, berpuasa di siang harinya, kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan salat qiyamul lail di malam harinya. Nah, inilah paket utama yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan, kita konsen dengan paket utama ini, maka insya Allah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, khilaf yang kita lakukan, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, kaum muslimin, muslimat, as-saimun, was-saimat, dimanapun berada, paket utama ini akan sempurna, saum kita di siang hari akan sempurna bila kita senantiasa menjaga daripada hal-hal yang membatalkan saum kita. Bahkan lebih dari itu, bagi orang yang berpuasa sesungguhnya, dia tidak hanya sekedar menjaga,
memproteksi dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Tapi juga bagaimana dia memperhatikan puasanya agar tidak berkurang sedikit pun nilai-nilai puasanya, baik yang disebabkan oleh tatapan matanya, oleh pendengarannya, ucapannya, tingkah laku dan perbuatannya. Sehingga dia memaknai puasa ini bukan hanya sekedar al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Tidak hanya memaknai puasa menahan diri dari yang membatalkan puasa, baik berupa makan, minum, mohon maaf, berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan hanya sekadar itu yang dia jaga. Tapi bagaimana al-imsak, menahan dirinya dari perkara-perkara yang mengurangi keutamaan puasa itu. Hal ini yang tersirat dari apa yang ditekankan ya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda dengan mengatakan man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu mengontrol dirinya, tidak mampu mengendalikan dirinya dari berucap, berkata-kata qaula zur, kata-kata dusta, berbohong, ghibah, mencaci maki, dusta, menghina dan seterusnya. Wal amala bih, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan dari dia hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya. Jadi para pendengar Radio Dakta dimanapun berada, as-saimun was-saimat, maka dalam kita melaksanakan paket utama di bulan Ramadan, yaitu saum ini, hendaknya kita menjaga betul puasa kita. Sehingga puasa ini mengantarkan kita keluar dari Ramadan mendapatkan predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamul lail. Jadi salat malam ini ya Mbak Ulfi, ya. Para pendengar dimanapun berada, itu satu paket dengan saum, dengan puasa. Coba kita bayangkan sekarang, ada tidak burung yang terbang dengan satu sayapnya? Ya, enggak ada burung yang terbang dengan satu sayap. Burung ini dia akan mampu terbang, mengangkasa, terbang jauh ketika dia terbang dengan kedua sayapnya. Ini sebuah analogi paket utama di bulan Ramadan. Sehingga Nabi menyebutkan sama wa qama. Barang siapa yang berpuasa dan barang siapa yang bangun malam. Kedua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi paket qiyamul lail harus kita jaga. Jangan sampai di siang harinya kita berpuasa, berlelah-lelah, menahan makan dan minum. Alhamdulillah, sempurnalah puasa kita. Namun, jangan lupa apa yang dilakukan dan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga salat malamnya. Dalam hal ini salat tarawih. Ya.
Terkait salat tarawihnya kita mau berapa rakaat, ya, ikut yang mana saja Mbak Ulfi. Jadi terserah kita. Alhamdulillah 23 rakaat, namun dengan khusyuk, dengan tadarru, dengan tenang, menghadirkan nilai-nilai ibadah dalam salat itu. Alhamdulillah. Ya. Begitu juga yang kemudian melaksanakan salat tarawih dengan 11 rakaat, dengan khusyuk, tadarru, menghayati bacaan imam, imamnya juga menghayati bacaan-bacaannya. Alhamdulillah. Jadi paket qiyamul lail ini harus dijaga. Kemudian yang ingin kami tekankan, ya, mengingatkan para as-saimun was-saimat, kaum muslimin, para pendengar Radio Dakta dimanapun berada. Jadi Ramadan ini 1 bulan full, Mbak Ulfi. Ya. Jadi bukan 1 atau 2 atau sampai 7 malam. Jadi Ramadan ini 1 bulan full. Itu kemudian kita puasanya kan full. Benar. Dari hari pertama kita puasa sampai hari terakhir ketika terbit, ya, nampak hilal awal 1 bulan Syawal, maka selesailah puasa kita. Begitu juga sejatinya qiyamul lail kita, salat malam. Ini kan saya sering menemukan di beberapa masjid tempat kita ngisi salat tarawih, kajian-kajian Ramadan sebelum tarawih. Alhamdulillah, kita bahagia, kita senang melihat antusias, semangat, terkhususnya di tahun ini. Antusias, semangat kaum muslimin di malam pertama berbondong-bondong. Masjidnya yang di pinggir jalan, alhamdulillah jamaahnya sampai membludak di pinggir-pinggir jalan. Boleh, Ustaz ya. Semua muslimin, ya kan? Semangat kaum muslimin untuk sholat tarawih. Namun sayang, 1000 sayang, terkadang kita salah memahami keutamaan qiyamul lail itu. Di malam pertama, safnya mundur, bahkan sampai ke jalan-jalan. Ternyata di akhir-akhir Ramadan, saf-saf itu mengalami kemajuan yang sangat drastis. Subhanallah. Jadi kemajuan 180 derajat. Luar biasa kemajuannya. Yang tadinya sampai mundur-mundur safnya, ke jalan maju. Itu kan sungguh nih, ya kan? Iya. Ini kan kita tidak memahami secara komprehensif, tidak memahami secara utuh makna daripada Ramadan itu sendiri. Terkhusus qiyamul lail. Ya, kalau kita baca, ya, tentang bagaimana isti'dad dan hamasah persiapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semangat beliau di bulan Ramadan, justru di malam-malam terakhir itulah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin mengecangkan ikat pinggangnya, yang maknanya makin semangatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah. Kalau bahasa kitanya makin getol, ya, makin getol semangatnya. Kenapa? Kalau ibarat kompetisi, lomba, apalagi lomba lari, gitu kan Mbak Ulfi, ya. Mau menang ya. Makin dari finish itu kan makin terpacu, gitu kan? Iya. Betul nggak? Betul. Betul. Artinya makin mendekati garis finish ini, maka justru kita harus makin menguatkan diri kita. Sebentar lagi kita akan sampai ini. Kita akan jadi pemenang, gitu kan? Allahu Akbar. Kita akan jadi pemenang. Ya, tapi kita ini memang mentalnya bukan pejuang kali, ya. Iya. Bukan pemenang. Mari dari kajian kita pada sore hari ini, ya, obrolan kita lewat Radio Dakta sore hari ini, coba kita
tajdid lagi. Ya, perbaharui dulu nih jiwa kita ini khusus di bulan Ramadan. Ayo menjadi jiwa-jiwa pemenang. Ya, yang tangguh sampai akhir Ramadan. Sehingga nanti itu terbukti di masjid-masjid kita. Sabnya tetap konsisten tuh sabnya. Tidak mengalami ya, ini kemajuan yang kita tidak kehendaki berarti Mbak Ulfi sebenarnya. Iya. Ada kemajuan yang kita tidak kehendaki apa? Makin majunya sab di bulan Ramadan. Iya. Ya, jadi ini Pak kita jaga ya. Ya, begitu Mbak Ulfi. Adakah yang mungkin bertanya? Baik, Ustadz, kalau untuk keistiqomahan kita ataupun dari para, biasanya kan kalau tarawih kan ada ceramahnya Ustadz ya, istilahnya menyemangati para jamaahnya mengistiqomahkan diri sendiri dan orang lain, karena di akhir itu juga harus semangat, tidak hanya di awal saja. Bagaimana nih Ustadz? Dengan karakteristik masyarakat Indonesia kah atau dari diri kitanya sendiri memang harus berubah Ustadz? Baik, jadi begini Mbak Ulfi, kalau kita memahami sesuatu itu penting, maka kita akan jaga itu. Kalau kita memahami nilai suatu benda itu bernilai, berharga, oh kita akan kejar, kita akan cari. Bayangkan itu para arkeolog itu apa yang dia senangi? Ya kan, tulang belulang yang dia senangi. Benda-benda kuno, benda-benda lama itu senangi. Nah, begitu juga seandainya kita sebagai seorang mukmin yang memiliki kecintaan terhadap Ramadan, kecintaan terhadap saum kita, qiyamul lail kita, maka kita akan jaga itu. Maka yang harus kita bangkitkan pada jiwa kita adalah mari fahami, kenali, dan cintai ibadah yang kita lakukan. Kalau kita memahami dan mengenali apa yang kita lakukan, kita akan semangat. Contoh saja, di hadis ini kan Nabi sudah sebenarnya memberikan kita pemahaman bahwa kalau engkau ingin diampuni dosamu, ya, dosa-dosa yang sudah lalu, maka puasalah. Jaga puasa ini dengan baik. Begitu juga qiyamul lail. Kalau engkau ingin dosa-dosamu yang sudah berlalu ingin diampuni oleh Allah, maka jagalah salat malam. Qama Ramadan, jaga salat malam. Ya kan? Jadi ini pentingnya kita membekali diri kita dengan ilmu. Makanya di dalam Al-Quran kita menemukan orang-orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akan diangkat derajatnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ya, ada sebuah istifham al-inkari, pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban. Allah mengatakan sama tidak orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Enggak sama, itu enggak perlu kita jawab, itu udah tahu jawabannya. Artinya, sekarang itu kita bisa lihat orang yang memiliki ya pengetahuan, ilmu tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan, dia jaga puasa. Dia memiliki ilmu pengetahuan tentang keutamaan qiyamul lail, maka dia getol hadir. Tapi orang-orang yang tidak tahu ilmunya, ya, tidak mengetahui itu, tidak tersemangatkan, tidak termotivasi. Maka yang pertama, penting untuk kita memiliki ilmu. Ya. Ini untuk menjaga keistiqomahan, tadi pertanyaan Mbak Uda, agar kita istiqomah harus memiliki ilmu. Maka para kaum muslimin, muslimat, as-saimun, was-saimat, baca. Ya, sekarang mudah kan untuk mencari ilmu pengetahuan tentang keutamaan puasa. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Dengan membaca kita tahu keutamaannya dan itu menyebabkan kita termotivasi. Kedua, ya, agar kita istiqamah, ya, hendaknya kita memiliki
juga bi'ah, lingkungan yang mendukung agar kita istiqomah. Ya penting ini kan. Nah, dan Ramadan ini adalah momentum keluarga sebenarnya juga. Momentum keluarga untuk amal jama'i. Ya, amal kolektif dalam ibadah. Coba di rumah. Bapaknya kan puasa, Iya. ibunya puasa, anak-anak puasa. Itu kan kerja ibadah kolektif loh itu. Iya. Yang semua menghadirkan ruh kebersamaan dan itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk istiqamah. Ya. Sekarang kalau puasa sunnah mungkin 1-2 hari kita bertahan. Kenapa? Pas yang harinya kita lihat ibu kita lagi makan. Yang suami lihat istrinya makan atau melihat suaminya makan. Besoknya nggak puasa. Tapi ini amal jama'i, ya, amal bersama sehingga membuat orang itu istiqomah. Nah, penting untuk kita memiliki bi'ah, lingkungan yang mendukung kita untuk istiqamah, ya, untuk istiqamah dalam ketaatan. Nah, ini untuk mewujudkannya saling menasehati. Seorang bapak itu kan harus mengingatkan anaknya, ya, memotivasi anaknya untuk terus dari malam pertama datang ke masjid salat tarawih. Bapaknya datang ke masjid salat tarawih. Nah, bapaknya juga harus memberikan contoh. Ya, harus mempersiapkan situasi agar anak-anak juga istiqomah. Itu. Jangan bapaknya hari pertama, hari kedua sholat tarawih, setelah itu habis isya malah tidur-tiduran di sofa. Ya kan? Anaknya nggak ke masjid, negor, kenapa nggak ke masjid sholat tarawih? Ya, anaknya dengan mudah bilang, bapak kan juga nggak ke masjid. Nah, ini jadi kita menyiapkan lingkungan yang membuat kita istiqomah. Ya. Dan penting juga kita memahami bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ya, ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri beliau, tentang ayul a'mali afdal, ya, wa ahabbu ilallah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai, disayangi, disenangi oleh Allah? Apa kata Nabi? Adwamuha wa inqalla. Amal ibadah yang dilakukan secara istiqamah, ya, kontinu, konsisten, tidak berhenti, walaupun kata beliau, walaupun amalan itu sedikit. Ya. Yang dilihat oleh Allah ini dalam amal ibadah kita adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah itu secara terus-menerus, secara konsisten. Dalam bahasa kita kan disebut dengan istiqamah. Nah, Al-Quran, walaupun hanya sehari, umpama, ya, sehari umpamanya 5 juz, nah, istiqamah Mbak Ulfi. Yang apa 5 juz sehari, dan istiqomah dibandingkan 1 hari 1 lembar tapi nggak istiqomah. Ya kan? Lebih baik. Harusnya, ya, walaupun 1 lembar seandainya, ya kita balik, walaupun 1 lembar, 1 halaman sehari, tapi istiqomah. Itu lebih baik daripada sehari 1 juz tapi besok 1 bulan nggak baca lagi. Ya. Yang penting ini istiqomah dalam kebaikan. Gitu ya. Itu Mbak Ulfi, agar istiqomah. Baik. Ustadz Suparman, maaf waktu juga membatasi kita, dan insya Allah di pekan depan kita akan membahas yang insya Allah lebih menarik lagi, dan tentunya mengundang juga untuk rekan Dakta bergabung bersama kita. Dan terima kasih Ustadz Suparman sudah bergabung. Sama-sama Mbak Ulfi, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan paket utama dan paket tambahannya. Insya Allah ta'ala. Insya Allah, terima kasih. Semoga kita diberikan umur panjang dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Ramadan 1443 Hijriah.
Sari kurma sangat bermanfaat bagi kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Dapatkan sari kurma berkualitas dari HNI dengan kandungan 100%